teman-teman semuanya, nama saya Ria Sapta Octavia Lei Esos. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping etika publik dan komitmen mutu. Yang pertama, kita akan membahas tentang mind mapping etika publik. Baik, kita mulai dengan kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang pertama yaitu tentang etika publik. Definisi etika publik itu sendiri adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Adapun ruang lingkup etika publik, yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian kode etik, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian, dimensi etika publik ada 3, yaitu yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Kedua, dimensi tindakan integritas publik. Dan yang ketiga, dimensi modalitas. Selanjutnya yaitu perilaku pejabat publik. Ada perubahan yang diharapkan dari perilaku pejabat publik. Yang pertama, penguasa menjadi pelayan, kemudian wewenang menjadi peranan, dan yang ketiga, jabatan adalah amanah. Dan nilai-nilai etika publik itu sendiri yaitu yang pertama, jujur dalam memberikan informasi. Kedua, bersikap terbuka dalam pelayanan. 3, bersikap tulus. 4, bersikap sopan dan santun. Kelima, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia. Keenam, bersikap hormat. 7, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara. Dan terakhir, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa pentingnya etika dalam urusan publik? Yang pertama yaitu kewaspadaan profesional, menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Yang kedua, kewaspadaan spiritual, penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Selanjutnya, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Yang pertama yaitu legitimasi kekuasaan. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Kedua, legitimasi sosiologis, proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Dan legitimasi etis, norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis itu sendiri.
Selanjutnya, konflik kepentingan. Konflik kepentingan akan mengakibatkan yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Materi ketiga dari etika publik adalah aktualisasi etika ASN. Setiap aktivitas seseorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Kita akan membahas materi komitmen mutu satu persatu yang dimulai dengan konsepsi dasar. Konsepsi dasar memuat pengertian komitmen dan pengertian mutu. Komitmen dapat diartikan sebagai janji atau perbuatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Sedangkan mutu diartikan sebagai standar atau kelayakan atau apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Selanjutnya, nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu yang pertama efektif, merupakan upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. 2. Efisien, merupakan upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. 3. Inovatif, upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah ataupun kemanfaatan. Yang keempat, mutu, merupakan upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Yang kelima, adaptif, upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Selanjutnya, responsif, merupakan membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Dan terakhir, perbaikan berkelanjutan, yaitu upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Berikutnya yaitu pendekatan inovasi. Ada 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Materi terakhir yaitu aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Adanya perubahan-perubahan. Yang pertama, orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Kemudian cara kerja yang asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Kemudian sikap yang pasif berubah menjadi sikap dinamis, proaktif dan inovatif. Dan cara kerja individualis dan egosentris berubah menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Demikian penjelasan mind mapping tentang etika publik dan komitmen mutu. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.